Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyudi, mahasiswa semester 5 Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Saya berkuliah di Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah, yaitu Unik HAMS. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait pengembangan instrumen evaluasi jenis non-tes yang berkaitan dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak dosen Fikri Farihin. Baik, untuk pembahasan yang pertama ialah pengertian evaluasi non-tes. Pengertian instrumen evaluasi non-tes. Evaluasi non-tes adalah penilaian yang tidak menggunakan tes baik, tes uralan, dan lain-lain. Sigit Pranomo menjelaskan pengertian dari evaluasi non-tes, yaitu penilaian yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan dengan menggunakan pengamatan secara sistematis seperti observasi, wawancara, menyebarkan angket, dan meneliti dokumen. Kemudian menurut Sudijono menyatakan bahwa teknik non-tes pada umumnya memegang peranan yang penting dalam rangka mengevaluasi hasil belajar siswa dari segi ranah sikap, afektif domain, dan ranah keterampilan psikomotorik domain. Kemudian macam-macam evaluasi non-tes. Observasi. Pengertian dari observasi yaitu metode atau cara-cara dalam menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Kemudian wawancara. Wawancara memiliki pengertian yaitu salah satu bentuk alat evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung dengan peserta didik. Yang ketiga, skala. Skala adalah alat untuk mengukur nilai minat dan perhatian yang disusun dalam bentuk pertanyaan untuk dinilai oleh responden dan hasilnya dalam bentuk rentangan nilai sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Di sini ada dua macam skala, yaitu skala penilaian. Skala penilaian mengukur penampilan atau perilaku orang lain oleh seseorang melalui pernyataan perilaku individu pada suatu titik kontinu atau suatu kategori yang bermakna nilai. Kemudian skala sikap. Skala sikap merupakan digunakan untuk mengukur sikap seseorang terhadap objek tertentu. Hasilnya berupa kategori sikap, yakni mendukung positif, menolak negatif, dan netral. Kemudian studi kasus. Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intens seorang individu yang dipandang mengalami suatu kasus tertentu. Misalnya mempelajari secara kasus anak nakal, anak yang tidak bisa bergaul dengan orang lain, anak yang selalu gagal belajar. Kemudian tahapan evaluasi non-tes, langkah-langkah pengembangan penilaian teknik non-tes, yaitu menetapkan apa yang akan diukur, kepribadian, kepemimpinan, tanggung jawab. Kemudian menentukan instrumen. Ketiga, menentukan definisi atau batasan tentang aspek yang akan diungkap. 4, menentukan format instrumen. 5, mengembangkan kisi-kisi. 6, menulis pernyataan. 7, analisis rasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.